Dia terancam didepak dari kursi kepemimpinan setelah menginstruksikan serangan ke 3 fasilitas nuklir Iran. Di dalam cuitannya di platform X, Donald Trump menegaskan serangan di 3 situs nuklir utama Iran, yaitu Fordo dan Isfahan, itu sukses. Dan dia seneng banget. Nah, dan Donald Trump menilai Iran ini mengganggu dominasi militer AS di kawasan tersebut. Namun, itikat Donald Trump ini justru mendapat kecaman dari sejumlah pihak termasuk Dewan Kongres Amerika Serikat dari Partai Demokrat. Di saat itu, Sean Casten yang merupakan anggota Kongres itu menjadi salah satu sosok yang mengeluarkan suara paling lantang mengkritik Donald Trump. Di dalam cuitannya dia, Casten ini menyatakan tindakan Donald Trump jelas merupakan pelanggaran yang dapat membuat dirinya sendiri atau Donald Trump itu dimaksulkan. Nah, menurut Casten, tindakan Donald Trump ini sudah masuk sebagai pelanggaran terhadap Undang-Undang Kekuasaan Perang atau War Powers Act yang mengharuskan presiden meminta persetujuan Kongres dulu sebelum mengirim pasukan ke wilayah konflik. Nah, dalam hal ini bisa dikatakan Donald Trump itu kayak ngambil keputusan sepihak gitu. Nah, sedikit gue jelaskan nih, geng. War Powers Act ini merupakan undang-undang federal yang disahkan pada tahun 1973 di Amerika. Dan ini bertujuan untuk membatasi kewenangan presiden dalam menggunakan militer di luar negeri. Nah, sama Donald Trump nggak peduli dia. Langsung digas-gas aja gitu. Yang padahal undang-undang ini mewajibkan presiden untuk memberitahukan Kongres terlebih dahulu dalam 48 jam setelah mengirimkan pasukan militer mereka ke daerah konflik bersenjata. Nah, oleh karena itu, Casten ini menyebut keterlibatan militer Amerika ketika menyerang Iran ini tanpa izin Kongres, dan ini bisa menjadi alasan yang kuat untuk Donald Trump dilengsarkan atau pemakzulan. Dukungan terhadap gagasan pemakzulan atau melengsarkan Donald Trump ini bahkan datang juga dari seorang senator yang bernama Bernie Sanders yang menegaskan bahwa keputusan militer sepenting ini harus melewati pengawasan legislatif harusnya. Tapi Donald Trump malah kayak suka-suka dia. Walaupun Donald Trump menyebut operasi ini sebagai langkah pencegah terhadap ancaman nuklir, para pengkritik menilai tindakan ini melebihi batas kewenangan presiden secara hukum. Lantaran dia mengerahkan kekuatan militer tanpa persetujuan hukum dan berpotensi menciptakan situasi berbahaya bagi sistem demokrasi Amerika. Gila. Gara-gara nyerang Iran, sesama mereka jadi berantem nih. Di internal Amerika jadi berantem. Yang satu panik, yang satu merasa superpower tapi minta langsung damai. Habis nyerang langsung damai. Nah, tindakan Donald Trump ini mendorong para Kongres menyerukan lebih baik Donald Trump dimaksulkan atau dilengsarkan. Nah, bagaimana nih nasib Amerika Serikat sekarang setelah serangan nuklir Iran? Di internal mereka udah berantem. Ya udah pasti mereka semua deg-degan. Nah, yang jelas nih, geng, setelah Donald Trump memerintahkan serangan fasilitas nuklir Iran bersama Israel, posisi Amerika Serikat jadi semakin rumit. Iran kemungkinan akan membalas dengan meluncurkan rudal ke pangkalan Amerika di kawasan Timur Tengah, termasuk di Irak, Suriah, Bahrain, dan Qatar. Proyeksi ini dilontarkan bukan tanpa alasan. Pasalnya, televisi pemerintah Iran sudah menyatakan bahwa seluruh warga sipil dan personel Amerika Serikat di kawasan mereka atau di kawasan Arab sana dianggap sebagai target yang sah alias musuh. Jika Iran benar-benar menyerang pangkalan militer AS, hal ini bisa dianggap sebagai serangan langsung terhadap negara Amerika Serikat. Dan serangan tersebut tidak hanya menyebabkan banyak korban, baik dari pihak militer maupun sipil Amerika, jika area serangan dekat dengan pemukiman. Nah, ini juga berpotensi memicu kerusakan pada infrastruktur militer penting seperti hanggar, gudang senjata, radar, yang pada akhirnya dapat memperlemah operasi militer AS di kawasan Timur Tengah. Nah, dan selain itu, dampak lain yang ditimbulkan dari serangan Donald Trump ini itu turunnya posisi Amerika di mata internasional sebagai pemimpin perdamaian. Dan dengan menyerang negara lain tanpa mandat PBB dan tanpa deklarasi perang, Amerika Serikat udah dianggap melanggar prinsip hukum internasional. Alhasil, banyak sekutu dari Amerika yang melihat Amerika Serikat saat ini sebagai negara yang bertindak sepihak, memicu konflik, dan mengabaikan kerjasama internasional. Akibatnya, posisi Amerika sebagai pemimpin perdamaian dunia sudah melemah, alias nggak ada yang percaya lagi. Semuanya gara-gara siapa? Semuanya gara-gara Babeh Trump. Oke, geng, itu dia pembahasan kita hari ini. Nanti kita bakal lanjut lagi tentang pembahasan ini. Mungkin gue pengen membahas perang ini dari segi dari segi agama mungkin Kita bisa lihat nanti bukan ramalan sih, lebih tepatnya tuh semuanya sebenarnya sudah ditulis atau sudah tertulis di dalam kitab suci. Nanti kita bahas di pembahasan selanjutnya.